Nama tempat itu terdengar indah, legok santai. Namun, tidak ada yang benar-benar merasa santai ketika melewatinya, terutama di malam hari. Tikungan-tikungan tajam, jalanan sempit di bibir jurang, dan kabut yang selalu turun menjelang maghrib menjadikan tempat itu sebagai mimpi buruk bagi para pengemudi. Dini menatap keluar jendela bus, matanya nanar memandangi hamparan pepohonan yang mulai tertutup kabut. Ia adalah salah satu dari 32 perawat rumah sakit pelita jiwa yang sedang dalam perjalanan menuju acara pelatihan medis di kota sebelah. Perjalanan panjang dari arah selatan membuat para penumpang lelah. Beberapa tertidur, sebagian lagi mendengarkan musik atau bercanda pelan. Tikungan ke-13 ini serem, ya, bisik seorang perawat bernama Ria pada Dini. Katanya sering ada kecelakaan di sini. Dini hanya tersenyum tipis. Ia memang sempat mendengar cerita itu, bahwa legok santai menyimpan kutukan, terutama pada tikungan ke-13, yang letaknya paling curam, berada di atas tebing yang tidak memiliki pembatas jalan. Namun, ia tak ingin membayangkannya. Semua itu hanya tahayul, pikirnya. Jam menunjukkan pukul 18.07 saat bus mulai menuruni tikungan tersebut. Supir mereka, Pak Jaka, tampak serius memegang setir. Tak ada yang aneh. Hingga tiba-tiba, brak, bus terguncang keras. Seperti melindas sesuatu. Dini yang sedang melihat ke depan sejurus kemudian menjerit. Ada anak kecil di tengah jalan. Pak Jaka sontak membanting setir ke kanan. Ban depan kanan meleset dari jalan aspal. Roda belakang tergelincir. Teriakan membahana di dalam bus. Semua perawat terjengkang. Beberapa bangkit dan berusaha menyeimbangkan diri. Tapi sia-sia. Dini melihat keluar jendela. Ia tak bisa lupa, wajah pucat anak kecil yang berdiri diam di tengah jalan, mengenakan baju lusuh, matanya kosong seperti kaca mati. Bus mulai miring. Dini memeluk kursi depan, matanya membelalak. Lalu, semuanya gelap. Penduduk desa di bawah jurang mendengar suara ledakan keras seperti besi menghantam batu. Beberapa lari keluar rumah dan melihat asap mengepul dari lereng legok santai. Malam itu, tim SAR dikerahkan. Yang mereka temukan adalah pemandangan mengerikan. Bus hancur terbelah dua, terjepit di antara pepohonan besar. Seluruh penumpang dinyatakan tewas di tempat. Tubuh-tubuh mereka berserakan, beberapa tertancap batang pohon, sebagian tertimpa kursi dan puing logam. Dari 32 perawat, hanya 31 jasad yang ditemukan. Dini, satu-satunya yang tidak ditemukan, menjadi misteri. Petugas evakuasi bercerita tentang kejadian ganjil saat mengangkat jenazah. Beberapa dari mereka mendengar isakan tangis di sela-sela kabut. Ada juga yang mengaku melihat bayangan putih berlari di antara pepohonan. Salah satu sukarelawan pingsan karena melihat seseorang melambaikan tangan dari dalam bangkai bus, padahal saat itu bangkai sudah kosong. Beberapa hari kemudian, warga mendirikan tugu kecil di pinggir tikungan ke-13. Sebuah batu dengan tulisan sederhana. Doa untuk 32 suster pelita jiwa 14 April 2019. Namun, sejak saat itu, legok santai berubah. Setiap malam Jumat, warga sekitar mendengar suara gaduh dari arah jurang. Seperti suara langkah kaki banyak orang. Kadang terdengar nyanyian lembut. Seperti nyanyian pengantar tidur yang biasa dinyanyikan perawat. Beberapa pengemudi ojek online yang melintas malam hari melaporkan penampakan wanita berbaju putih berdiri di tengah jalan. Jika tak dihindari, mereka menghilang tepat sebelum tertabrak. Pak Jaka, sopir bus yang selamat karena loncat sebelum bus jatuh, memilih tinggal di pesantren. Ia tak mau lagi menyetir. Dalam wawancaranya dengan wartawan lokal, ia berkata, "Saya yakin, itu bukan kecelakaan biasa. Anak kecil itu bukan manusia. Saya tahu, karena matanya kosong dan dia tersenyum." Namun, hal paling mengejutkan datang dari keluarga Dini. Ibunya, Bu Rukmini, mengaku terus didatangi mimpi tentang anaknya. Dalam mimpinya, Dini berdiri dalam kabut, menangis dan berkata, "Bu, aku belum pulang. Tolong, jangan berhenti cari aku." Dan sejak malam itu, Bu Rukmini menyalakan lilin putih setiap malam Jumat di teras rumahnya, berharap Dini benar-benar pulang, entah dalam wujud apa. "Nama saya Yayan. Saya sopir travel rute Garut Bandung yang sudah 5 tahun bolak-balik jalur selatan. Banyak yang bilang saya berani. Tapi kalau kamu pernah ngalamin apa yang saya alami,
kamu pasti nggak akan berani lagi lewat Legok Santai sendirian, apalagi setelah tengah malam. Malam itu, saya bawa 7 penumpang. Kami berangkat agak telat karena ada 1 penumpang yang ngaret. Jam sudah menunjuk pukul 23.40 ketika kami mulai melewati kawasan hutan di sekitar Legok Santai. Kabut tebal turun seperti biasa, dan hawa mendadak dingin sampai menusuk tulang. Awalnya semua normal. Saya pasang musik dangdut pelan-pelan biar nggak ngantuk. Tapi pas mulai menuruni tikungan ke-13, saya merasa suasana aneh. Musik tiba-tiba mati sendiri. Head unitnya nyala, tapi suaranya hilang. Saya coba nyalain ulang, tapi gagal. Lalu saya lihat melalui kaca spion tengah. Ada 1 penumpang duduk di kursi paling belakang. Padahal sebelumnya saya yakin, semua penumpang duduk di barisan tengah. Saya merhatiin dia. Seorang wanita berbaju putih. Rambutnya panjang, jatuh ke dada. Diam saja menunduk. Tapi ada yang nggak beres. Wajahnya nggak ada. Bukan rusak, bukan tertutup, tapi benar-benar tidak ada wajah. Seperti permukaan manekin polos. Saya spontan ngerem. Penumpang lain kaget. Ada yang hampir jatuh dari kursi. Maaf, jalan licin. Kilas saya, berusaha tetap tenang. Saya lempar lagi pandangan ke kaca spion. Kursi belakang kosong. Saya diam. Keringat dingin mulai membasahi leher. Perjalanan saya lanjutkan dengan kecepatan rendah. Tapi jantung saya terus berdetak kencang. Begitu sampai tujuan, saya menurunkan semua penumpang dan memastikan jumlahnya. 7 orang. Sama seperti yang naik. Tidak lebih. Saya kira semua sudah selesai sampai di situ. Namun keesokan malamnya, kejadian itu berulang. Saya bawa penumpang lebih sedikit kali ini, hanya 4 orang. Tapi saat melewati Legok Santai, di jam hampir sama, saya melihatnya lagi. Wanita tanpa wajah itu duduk di belakang. Saya berhenti di warung kopi terdekat, turun dari mobil, dan minta segelas air putih ke pemilik warung. Saat saya cerita pelan-pelan soal penampakan tadi, si pemilik warung hanya manggut-manggut. Sudah sering, Kang. Banyak sopir lihat dia. Katanya dia itu suster yang belum ditemukan mayatnya. Dulu duduk paling belakang pas kecelakaan. Saya tercekat. Pemilik warung melanjutkan, kadang dia ikut naik travel atau elf malam. Tapi nggak pernah turun. Hilangnya ya pas tikungan ke-13. Saya coba mengabaikannya. Tapi malam-malam berikutnya, dia selalu muncul. Duduk di tempat yang sama. Kadang saya lihat tangan pucatnya mengelus jendela. Kadang saya dengar ia berbisik, "Aku mau pulang." Satu malam, saya nekat. Begitu saya lihat dia duduk lagi di belakang, saya parkir mobil di pinggir jalan dan langsung menoleh. Dia benar-benar ada di sana. Diam, menunduk. Tapi kali ini, dia mengangkat wajahnya. Wajahnya mulai terbentuk perlahan. Seperti daging yang menyatu. Mata, hidung, mulut. Tapi yang paling menyeramkan, dia tersenyum dan berkata, "Saya Dini. Tolong, antar saya pulang, Pak." Saya menjerit, lompat keluar dari mobil, dan jatuh tersungkur di pinggir jalan. Untung saja ada truk yang lewat dan menolong saya. Sejak itu, saya berhenti menyetir malam hari. Mobil travel saya jual murah-murah. Seminggu kemudian, saya nekat datang ke rumah ibunya Dini, setelah dapat alamatnya dari teman sesama sopir. Saya ceritakan semua yang saya alami. Buruk Mini hanya menunduk, lalu menangis. Ia bilang, Dini sering datang dalam mimpi, duduk di belakang mobil, mengaku lelah, dan selalu bilang ingin pulang. Ia belum tenang, Kang, kata ibunya. Mungkin karena jasadnya belum ditemukan. Saya tinggalkan rumah itu dengan perasaan berat. Tapi sejak malam itu, saya tak pernah lagi melihat sosok tanpa wajah itu. Namun kisah ini belum selesai. Beberapa minggu kemudian, sopir travel lainnya mengalami hal yang sama. Bahkan ada penumpang yang mengaku kursinya seperti diduduki, sesuatu yang berat, padahal tak ada siapa-siapa. Di Legok Santai, setiap kendaraan yang melintas di malam hari seolah membawa penumpang tambahan. Warga sekitar kini sering menaruh sesajen kecil di bawah batu nisan peringatan kecelakaan itu. Rokok, bunga melati, atau segelas air putih. Bukan untuk menyembah,
tapi agar para arwah itu tahu bahwa mereka belum dilupakan. Dan kursi belakang di travel malam masih kosong, tapi tak pernah terasa benar-benar kosong. Nama saya Raffi. Saya bukan orang yang percaya hal mistis. Buat saya, semua bisa dijelaskan dengan logika. Mungkin karena saya terbiasa bikin konten YouTube bertema horor, bukan untuk percaya, tapi untuk hiburan. Saya dan teman saya, Bayu, punya channel kecil bernama Uji Nyali Gak Nyali. Waktu kami dengar soal lokasi angker di daerah Garut bernama Lego Santai, kami langsung tertarik. Apalagi setelah tahu bahwa di sana pernah terjadi kecelakaan bus yang menewaskan puluhan perawat. Tantangan kami malam itu sederhana, berkemah di sekitar lokasi kecelakaan selama 1 malam penuh. Tidak pakai doa-doa khusus, tidak bawa paranormal. Hanya 2 orang dan kamera. Kami sampai di lokasi sekitar pukul 21. Langit gelap, kabut sudah mulai turun. Tugu batu kecil dengan tulisan, "Doa untuk 32 suster pelita jiwa," berdiri sepi di pinggir jalan. Kami mendirikan tenda beberapa meter dari jurang, di tempat yang katanya menjadi titik akhir bus itu terjun. Awalnya tidak ada yang aneh. Kami merekam segmen pembuka, membahas sejarah singkat kecelakaan, lalu menyeduh kopi instan sambil ngobrol. Tapi pukul 1.43, semuanya mulai berubah. Angin berhenti, benar-benar hening. Lalu terdengar suara, "Tolong." Kami saling pandang. Awalnya mengira hanya angin, tapi suara itu terdengar lagi. "Tolong aku belum mati." Saya bangkit, menyorotkan senter ke arah jurang. Tidak ada apa-apa, hanya kabut pekat. Tapi suara itu semakin jelas. Seperti berasal dari bawah, dari reruntuhan bus yang konon masih ada sisa-sisanya di dasar jurang. Bayu mulai panik, tapi saya malah semakin penasaran. Saya hidup dari rasa takut orang. Kalau saya lari, maka channel kami akan hancur. Saya ambil tali dan senter kepala, lalu mulai menuruni lereng pelan-pelan. Bayu tetap di atas, siap merekam dari atas tebing. Sekitar 10 meter turun, saya melihatnya. Sebuah kursi bus karatan, tertancap di antara pohon. Dan seseorang duduk di sana. Sosok perempuan. Seragam putih. Rambut panjang menutupi wajah. Ia tampak seperti tersangkut, tidak bergerak. Saya memanggilnya. Tidak ada jawaban. Lalu saya dekati. Senter saya menyorot wajahnya dan saya tertegun. Matanya terbuka, tapi tidak melihat saya. Wajahnya pucat kebiruan, tapi tidak membusuk. Ia seperti masih hidup, tapi juga tidak. Bibirnya terbuka sedikit, dan dari sana keluar suara sangat pelan. "Sampaikan ke ibuku, aku masih di sini." Saya tak kuat. Kepala saya mendadak sakit. Dunia seperti berputar. Saya pingsan. Saya sadar keesokan paginya, di dalam tenda. Bayu menatap saya panik. Katanya ia menemukan saya sudah tergeletak di pinggir jurang dengan tangan gemetar dan mata kosong. Ia sempat memanggil bantuan warga. Yang aneh, setelah saya bangun, saya tidak bisa bicara dengan suara saya sendiri. Suara saya berubah, menjadi seperti suara perempuan muda. "Namaku Dini," begitu saya ucapkan dengan suara asing. Bayu ketakutan dan langsung merekam semua yang saya katakan. Saya menyebut satu persatu nama, seperti membacakan daftar. 31 nama perawat, dan satu lagi, Dini. Tapi menurut catatan berita yang kami cek, hanya 31 jasad ditemukan. Nama Dini memang termasuk dalam daftar korban, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Saya kerasukan, tapi anehnya, saya sadar penuh. Saya merasa tubuh saya jadi tempat bernaung sesuatu, atau seseorang, yang belum bisa pergi. 3 hari saya tidak bisa bicara dengan suara asli saya. Dini, melalui tubuh saya, terus meminta pulang. Ia terus menyebut ibunya, Bu Rukmini. Akhirnya kami memutuskan mengunjungi rumah Bu Rukmini di kota. Saat saya berdiri di depan rumahnya, tubuh saya gemetar. Bayu yang bicara terlebih dahulu, menjelaskan siapa kami dan apa yang terjadi. Bu Rukmini hanya terdiam. Tapi saat saya berkata, dengan suara Dini, "Bu, aku kedinginan, aku masih di sana, aku belum ditemukan." Bu Rukmini menangis keras, dan memeluk saya. Roh Dini, seolah mendapat pelukan terakhirnya. Setelah hari itu,
Saya kembali bicara dengan suara saya sendiri. Tapi, tidak semua berakhir tenang. Dini sempat mengatakan bahwa ia tidak sendiri. Masih ada yang lain. Yang tidak mau pergi. Yang memilih tetap tinggal di antara kabut Legok Santai. Dan sejak itu, saya tidak pernah mau bikin konten uji nyali lagi. Namaku Teguh, dan aku petugas jaga malam di pos pengawasan jalan kabupaten, sekitar 2 km dari lokasi tikungan maut Legok Santai. Tugasku sederhana, mencatat kendaraan besar yang melintas malam hari, terutama bus dan truk. Alasannya, banyak kecelakaan terjadi karena jalanan sempit dan berkabut. Jadi pemerintah lokal ingin ada dokumentasi aktivitas malam. Awalnya, aku mengira ini pekerjaan membosankan. Sampai aku mulai mencatat bus yang tidak pernah sampai tujuan. Itu terjadi pada malam Jumat Kliwon. Udara sangat dingin, dan kabut menggantung rendah, seperti selimut basah menutupi seluruh hutan. Pukul 2.3, dari kejauhan aku melihat lampu besar berwarna kuning melaju pelan menuruni tanjakan. Aku mengangkat senter dan berdiri di sisi pos, siap mencatat. Itu jelas bus ukuran sedang. Siluetnya khas, panjang, dengan bentuk jendela membulat dan kaca depan lebar. Tapi ada yang aneh. Bus itu tidak mengeluarkan suara mesin. Roda-rodanya bergulir di aspal seperti melayang. Tidak ada suara gesekan ban. Tidak ada deru mesin diesel seperti biasanya. Hanya sunyi. Ketika bus mendekat, aku melihat penumpang-penumpangnya duduk diam. Semua berpakaian serba putih. Rambut panjang. Kepala tertunduk. Mereka tidak bergerak. Seperti patung. Aku melongo. Terpaku. Bus itu melaju perlahan. Dan aku bisa melihat jelas nama yang tertulis samar di kaca depannya. Pelita Jiwa. Darahku seolah berhenti mengalir. Itu, nama panti jompo tempat para perawat itu bekerja sebelum kecelakaan terjadi. Aku buru-buru mencatat jam dan arah. Tapi saat aku menoleh kembali, bus itu hilang. Tidak ada suara. Tidak ada bekas roda. Bahkan kabutnya masih seperti semula. Tidak terganggu. Aku pikir aku mengigau. Tapi kejadian ini berulang. Setiap malam Jumat Kliwon. Bus yang sama, penumpang yang sama, waktu yang sama, jam 2:03 pagi. Aku akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan pada warga sekitar. Seorang pria tua, Pak Warso, yang tinggal tak jauh dari situ, mengangguk pelan saat kudongengkan soal bus misterius itu. Bus itu memang suka lewat, katanya tenang. Tapi cuma bisa dilihat sama orang tertentu. Biasanya yang jaga atau lewat sendirian. Aku bertanya, apa itu roh para perawat yang meninggal? Pak Warso menatapku lama, lalu berkata lirih, bukan hanya roh, tapi semacam putaran waktu yang tidak selesai. Mereka mengulang-ulang perjalanan yang tak pernah sampai. Aku tidak paham maksudnya. Malam berikutnya, aku mencoba merekam kejadian itu dengan kamera inframerah. Aku pasang tripod di depan pos. Jam 2 pagi, aku duduk di dalam sambil mengintip dari jendela. Dan benar saja, lampu bus muncul dari balik kabut. Ia melaju pelan. Tapi kali ini aku perhatikan lebih dekat. Di kursi bagian depan, ada seorang wanita yang menatap keluar jendela. Matanya tampak basah, seolah menangis. Saat bus melintasi pos, ia menoleh padaku dan tersenyum. Jantungku serasa berhenti. Dan saat kulihat kamera setelah itu, tidak ada apa-apa. Hanya kabut dan jalan kosong. Bus itu tidak terekam sama sekali. Sejak itu aku percaya, Legok Santai bukan cuma lokasi kecelakaan, tapi portal waktu untuk arwah yang masih terjebak dalam tragedi. Mereka tidak sadar sudah meninggal. Mereka mengira masih dalam perjalanan menuju acara pelatihan. Beberapa warga bahkan mengaku pernah berhenti untuk memberi tumpangan pada seseorang di pinggir jalan yang mengaku perawat. Tapi saat sampai ke jalan menurun itu, penumpangnya lenyap. Ada pula cerita sopir bus antar kota yang pernah hampir menabrak kendaraan yang muncul mendadak dari kabut. Tapi saat diperiksa, tidak ada bekas. Tidak ada jejak. Yang paling mengerikan, ada laporan dari petugas derek darurat bahwa di malam tertentu, sinyal HT mereka terganggu setiap jam 2 pagi. Hanya terdengar suara samar. Kami dalam perjalanan ke pelatihan. Kami belum sampai. Kini, setiap aku jaga malam dan jam mendekati pukul 2, aku menyalakan doa dalam hati. Aku matikan semua lampu,
dan diam saja. Karena aku tahu, rombongan itu akan lewat lagi. Dan aku hanya bisa berdoa, semoga suatu hari mereka bisa sampai tujuan, dan berhenti mengulangi perjalanan maut itu. Namaku Siska, dan aku adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan bus maut di Legok Santai 10 tahun lalu. Tapi bukan karena aku kuat. Bukan karena aku beruntung. Aku selamat karena sesuatu atau seseorang menginginkanku tetap hidup untuk menyimpan sebuah rahasia. Aku belum pernah bicara tentang ini sebelumnya. Tapi sekarang, aku sudah cukup tua. Sudah cukup tenang. Mungkin waktunya aku jujur, karena kejadian itu masih terus berulang. Dan aku tahu, mereka belum tenang. Hari itu kami berangkat dari Bandung menuju tempat pelatihan di daerah Garut. Bus pelita jiwa membawa kami, 32 perawat muda, sebagian besar fresh graduate, semuanya antusias. Aku duduk di kursi nomor 13, sebelah jendela, dekat tengah-tengah bus. Kursi di sebelahku kosong. Harusnya kursi itu ditempati oleh Putri, teman sekamarku di asrama. Tapi pagi hari sebelum keberangkatan, dia tiba-tiba sakit demam tinggi dan tidak jadi ikut. Kupikir saat itu hanya kebetulan. Tapi sekarang, aku tahu itu bukan sekadar demam. Perjalanan awalnya lancar. Kami tertawa, bercanda, bahkan sempat bernyanyi bersama. Tapi begitu masuk ke wilayah Legok Santai, kabut turun begitu cepat. Bus mulai melambat, dan suasana mendadak sunyi. Aku bisa merasakan tekanan di dada, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat ikut bersama kami. Beberapa teman mulai mengeluh pusing. Sopir kami, Pak Rohman, terus komat kamit membaca doa. Lalu, ada suara yang tak pernah kulupakan. Semua turun, ini belum waktunya. Suaranya terdengar dari speaker bus. Tapi sopir tidak bicara. Mikrofon bahkan tidak dinyalakan. Kami saling pandang. Semua jadi tegang. Tiba-tiba, bus terguncang. Kaca depan retak seketika. Dan lalu, kami terjun. Aku terbangun dalam gelap. Tubuhku tertindih bangku. Suara tangisan dan jeritan masih terdengar. Aku mencoba merangkak keluar dari reruntuhan bus, luka-luka, berdarah. Tapi aku sadar, hanya aku yang bergerak. Teman-temanku diam, tidak bernapas. Mata mereka terbuka, sebagian bahkan membeku dalam posisi terakhir mereka menyanyi. Aku berjalan sempoyongan, mendaki tanah basah, hingga akhirnya ditemukan oleh penduduk desa. Kata tim SAR, tubuhku seharusnya hancur, tapi aku hanya mengalami beberapa luka. Mereka bilang itu mukjizat, tapi aku tahu, itu kutukan. Sejak saat itu, aku dihantui mimpi yang sama setiap malam Jumat Kliwon. Dalam mimpi itu, aku kembali duduk di kursi bus nomor 13. Teman-temanku duduk diam, mata mereka menatap lurus tanpa berkedip. Tapi kali ini, kursi di sebelahku tidak kosong. Putri duduk di sana, menoleh padaku dan berkata, "Harusnya kamu ikut bersama kami, Siska." Aku selalu terbangun sambil menjerit. Bahkan lebih mengerikan, dalam satu mimpiku, aku melihat Putri berusaha menggantikan tubuhku. Ia mencoba duduk di pangkuanku. Mimpi itu terlalu nyata. Saat bangun, aku mendapati bekas memar berbentuk tangan di lenganku. 7 tahun setelah kejadian, aku mencoba kembali ke lokasi kecelakaan. Mungkin untuk menenangkan diri, mungkin untuk mencari jawaban. Saat berdiri di pinggir jurang itu, aku mendengar bisikan. Kursinya masih kosong, Siska. Sejak hari itu, hidupku tidak tenang. Setiap aku naik bus, kursi sebelahku selalu kosong, meskipun kursi lain penuh. Dan selalu ada bau aneh, seperti bunga melati basah. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk mencoba mengakhiri semuanya. Tahun lalu, aku membeli tiket bus malam dari Bandung menuju Garut. Aku minta duduk di kursi nomor 13, persis seperti dulu. Supirnya heran, karena katanya kursi itu sering kosong. Banyak penumpang merasa tidak enak duduk di sana. Bus berangkat jam 21. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Ketika masuk kawasan Legok Santai, aku merasa detak jantungku memperlambat. Suhu di dalam bus turun drastis, dan semua penumpang mulai menghilang. Satu persatu, dudukannya masih ada. Barang mereka masih ada. Tapi tubuh mereka menghilang, jadi asap. Aku menoleh ke kiri. Putri duduk di sana.
Kali ini, ia tersenyum. Akhirnya kamu kembali. Tapi sebelum dia menyentuhku, ada suara lain, berat dan tua. Bukan waktunya. Bus mendadak berhenti. Lampu menyala. Supir menatap ke belakang, bingung. Semua penumpang kembali seperti semula. Aku gemetar. Malam itu aku tahu, aku memang belum boleh ikut mereka. Tapi suatu saat nanti, kursi itu akan terisi. Dan jika tidak olehku, maka akan oleh orang lain. Kursi nomor 13 akan terus mencari penumpangnya. Jadi, jika kamu suatu saat naik bus malam dan kebetulan duduk di kursi 13, dan tempat duduk di sebelahmu kosong, tapi terasa berat, jangan menoleh. Jangan bicara. Jangan bernapas terlalu keras. Karena bisa jadi, dia sedang duduk di sebelahmu. Dan saat kau sadar, kamu mungkin tidak pernah sampai tujuanmu.